Terima kasih Anda masih bersama Serga. Pemirsa, kebakaran dengan cepat meludeskan rumah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Kebakaran terjadi saat penghuni sedang melaksanakan sholat maghrib di masjid. Api dengan cepat melahap 2 unit rumah warga di Desa Lambang Lebok, Jumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah tengah melaksanakan sholat maghrib di masjid tak jauh dari rumahnya yang diduga api berasal dari korsleting listrik. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun sejumlah barang berharga diantaranya 3 motor serta peralatan rumah lainnya ikut ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi bersama warga berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Lebih kurang, karena sudah salat maghrib, salam, mau angkat doa, tahu rumah sudah terbakar. Orang punya rumah ke masjid ini. Rumah dalam kondisi kosong, Pak? Dalam kondisi kosong. Karena ada 1 orang yang rumah Mbak Asbi Johan, ada anaknya api kurang sehat. Satu tahun yang terbakar dia keluar. Sementara korban pemilik rumah kini mengungsi ke rumah sanak saudara. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Erdawati melaporkan. 2 orang tewas setelah membersihkan saluran air di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban tersengat aliran listrik dari bor listrik yang digunakan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi tewasnya 2 orang warga di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Olah TKP difokuskan di sekitar saluran air yang dibersihkan korban saat kejadian. Saat kejadian, korban menggunakan bor listrik untuk membersihkan saluran air. Korban sempat diingatkan warga sekitar untuk berhati-hati menggunakan bor listrik saat berada di air. Saya wanti-wanti memang bilang ke awas jangan sampai basah kena air itu bor. Kan mungkin karena basah tangannya. Itu nih. Berarti yang duluan di strom siapa yang duluan? Itu yang kurus itu. Basah tangannya dia pegang bor. Saya juga turun. Saya sempat cabut. Jam berapa dia? Hah? Jam berapa dia? Jam 8 mulai, Pak. Jam 8 mulai dari kemarin itu. Dia bilang besok dilanjutkan nih. Meninggal di tempat, Pak? Ya. Korban atas nama Udin dan Anwar merupakan kerabat dekat. Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Namun nyawa keduanya tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban dimakamkan di tempat pemakaman setempat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal melaporkan. Waspadalah saat meninggalkan rumah tanpa penjaga. Di Bandung, Jawa Barat, komplotan bersenjata api mencuri rumah kosong di komplek perumahan di Kecamatan Margahayu. Pelaku sempat menodongkan pistol ke warga yang memergoki aksi pencurian tersebut. Warga berupaya keluar rumah mencari tahu suara berisik dari sebelah rumahnya di komplek perumahan Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Pengendara motor yang tak dikenal ini langsung menodongkan pistol saat ditanya warga. Saat kejadian, pemilik rumah sedang keluar membeli makan. Aksi pencurian dengan senjata api ini terekam kamera pengawas milik tetangga korban. Pelaku gagal menjalankan aksinya dan hanya mengambil telepon genggam dari rumah korban. Saya tanya, Bapak cari siapa? Cari Pak Adi katanya. Nah, begitu udah cari Pak Adi, dalam perasaan saya di sini nggak ada warga yang namanya Pak Adi. Makanya saya meminta KTP. Mana KTP-nya? Begitu minta KTP, ternyata motor sebelah yang bagian belakang itu dia klaksonin. Ternyata itu tanda supaya teman yang di dalam supaya pada keluar. Gitu udah teman yang pada keluar, saya ditodong senjata. Saya lari ke dalam. Mereka pada lari semua. Gitu. 4 pelaku pencurian bersenjata api ini belum tertangkap. Pencurian rumah kosong di komplek ini bukan pertama kali terjadi. Warga berharap polisi kembali intensif melakukan patroli di komplek perumahan mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan senjata api. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan.
Seorang remaja ditemukan tewas di dalam mobil terparkir di Jalan Andi Mapatola, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban sempat dikira diculik, hilang sejak hari Minggu lalu, ditemukan pamannya. Jasad Muhammad April alias Bobo, remaja 15 tahun yang ditemukan tewas dalam mobil terparkir, langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Kampung Pisang, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan sang paman sudah dalam keadaan terbujur kaku di kursi supir mobil minibus yang terparkir di Jalan Andi Mapatola. Korban diduga terkunci di dalam mobil dan kehabisan oksigen. Awalnya pihak keluarga mengira korban diculik lantaran korban sudah menghilang sejak hari Minggu lalu. Saat dicari di sekitar lokasi, sang paman curiga mendapati sebuah mobil minibus dalam keadaan pintu sebelah kiri tidak rapat namun terkunci. Saat diperiksa, korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Keluar cari CCTV itu bilang siapa tahu bilang ada yang culik, Ya, atau apa gitu. ya, Cari ke CCTV bilang siapa tahu ada yang rekam. ya, Ternyata baru saya lihat pintu mobil tidak rapat. ya, Saya cek saya senter pakai HP, ya. tidak kelihatan. Itu baru kelihatan baru dari depan. Ada itu posisi anak begini. Oh iya. Keluarga korban menolak divisum, penyelidikan kasus ini tidak dilanjutkan pihak kepolisian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Komplotan ibu pencuri pakaian tertangkap terekam CCTV membawa kabur sejumlah daster dari toko oleh-oleh di Malang, Jawa Timur. Sempat dipergoki karyawan toko, 4 pelaku kabur membawa 55 potong pakaian. Kamera CCTV ini merekam 4 orang ibu-ibu mencuri sejumlah pakaian di toko oleh-oleh di Jalan Karanglo, Malang, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli memasukkan sejumlah pakaian ke dalam tas. Memanfaatkan kondisi toko yang ramai, 55 potong daster seharga ratusan ribu rupiah dan pakaian anak digasak pelaku. Ini datang benar-benar kelihatan seperti customer yang pengen belanja di Malang Serudel Karanglo sini. Jadi teman-teman juga nggak ngira, mereka datang bawa tas, mau pilih-pilih baju di area daster-daster ini. Terus ternyata waktu kelihatan di CCTV, karena memang gerak-gerik di awal emang mencurigakan, Mas. Jadi waktu dicek di CCTV, ternyata benar mereka masukin daster-daster baju-baju di rak area sini itu ke dalam tas mereka, kayak gitu. Yang menggunakan kerudung, jilbab gitu, terus juga pakai masker, sehingga kesulitannya di situ. Untuk lebih lanjutnya nanti kita kembangkan setelah hasil yang barang-barang tertinggal oleh pelaku, seperti sepeda motor. Dipergoki karyawan toko, pelaku kabur dan meninggalkan 1 unit sepeda motor. Aksi pencurian ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik toko mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Viral aksi 2 orang pria melakukan pemerasan terhadap seorang wanita pemilik toko roti. Dalam waktu 1 jam, polisi langsung berhasil meringkus kedua pelaku. Video aksi pemalakan ini viral di media sosial. 2 orang pria memaksa meminta sejumlah uang pada seorang wanita pemilik toko roti yang berada di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedua pelaku meminta dengan marah-marah dan memukul barang di dalam toko. Tidak butuh waktu lama, setelah mengetahui adanya kejadian ini, kedua pelaku langsung diringkus Satreskrim Polres Tanah Karo, langsung diamankan. Namun dengan tidak adanya laporan dari korban ke pihak kepolisian, kedua pelaku dilepaskan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Setelah kami melihat video itu, kami langsung gerak cepat mengamankan para pelaku karena terekam di CCTV. Dan tidak butuh waktu lama, dalam waktu 1 jam kami amankan 1 orang. Karena pelakunya ada 2 orang, satunya lagi sempat kabur, tapi kami berhasil mengamankannya. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut melapor bila ada kejahatan terjadi di sekitar mereka. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Waspadalah aksi penipuan modus investasi bodong. Di Bogor, Jawa Barat, seorang wanita ditangkap setelah aksinya menipu ratusan orang selama 3 tahun terbongkar. Para korban mengalami kerugian hingga total 5,7 miliar rupiah.
Ibu muda berinisial LY berusia 26 tahun ini ditangkap setelah terbukti melakukan penipuan investasi di Bogor, Jawa Barat. Selama 3 tahun, pelaku melakukan penipuan pada 500 orang lebih dengan dalih Koperasi Arisan Investasi. Korban diiming-imingi nilai investasi 100 juta rupiah. Pelaku justru tidak memberikan hasilnya kepada korban. Ratusan korban laporkan aksi ini ke polisi. Komplotan pencuri beraksi menguras habis seisi rumah di Medan, Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, para pelaku beraksi selama 2 hari. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sterkam. Bantuannya 8 jalan sudah.